I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kwabi. Saya ucapkan terima kasih dan semangat untuk mencapai gelar ahli madenya. If you make a bad man sing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengolah data 2 tepat pada waktunya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amrul Hinung Prihamayu SSI MCS selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data 2 yang telah memberikan ilmu selama 2 semester kepada saya dan teman-teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester sebanyak 2 dengan menggunakan rumus what if analisis, yaitu goal-seek dan data tabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan mengerjakan soal pertama yang telah diberikan oleh Bapak Amrul Hinung selaku dosen pengampu mata kuliah pengolah data 2. Nah, di soal pertama ini kita akan menggunakan fungsi data what if di bagian goal-seek ya teman-teman. Nah, cara yang akan kita gunakan ialah kita menyiapkan beberapa data. Di sini adalah data yang telah diberikan oleh Bapak Amrul yang berkaitan dengan soal nomor 1 seperti ini. Nah, pada soal 1 di sini kita diketahui dengan nilai UAS Bahasa Inggris sebesar 98, nilai UAS Bahasa Indonesia sebesar 89, dan kita disuruh mencari nilai UAS IPA dengan diketahui lagi yaitu nilai UAS IPS sebesar 95 dan nilai UAS Matematika itu berdasarkan nomor pokok mahasiswa yang dihitung dari 2 digit di belakang. Seperti itu. Dan 2 digit di belakang tersebut apabila kurang dari 50 maka ditambah besaran sebesar 50. Contohnya seperti ini, beberapa data dan tabel sudah saya siapkan, namun ini tabel yang saya siapkan belum rapi ya teman-teman. Nah, cara mengerjakannya ialah kita masukkan nilai UAS Matematika terlebih dahulu. Karena nomor pokok mahasiswa saya adalah 20310129, maka dari itu nomor pokok mahasiswa saya belum mencukupi dari 50, maka kita tambahkan 50. Jadinya nilai UAS Matematika saya adalah 79, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk kita mencari nilai UAS IPA ialah kita mencari dulu rata-rata dari beberapa nilai yang sudah kita masukkan di dalam tabel. Nah, caranya untuk kita mencari rata-rata sebagai berikut. Kita masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok semua data yang sudah kita masukkan, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, nilai rata-rata dari beberapa nilai ini adalah 90. Nah, tadi kan di soal sudah dijelaskan rata-rata yang harus sesuai dengan ketentuan adalah 85, dan di nilai UAS IPA ini masih kosong. Nah, gimana sih caranya? Pertama, kita klik terlebih dahulu di bagian nilai, lalu kita memilih pada menu data, kita pilih what if analysis, kita pilih di bagian goal-seek ya teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul menu seperti ini. Nah, di bagian menu pertama adalah sheet cells. Nah, ini di bagian rata-rata ini kita pilih ya, sudah benar. Lalu to value ini nilai berapa sih yang akan kita rubah atau yang akan kita inginkan. Nah, kita masukkan rata-ratanya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan pada menu by change cell ini, kita pilih di menu nilai UAS IPA. Seperti itu. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah kita memasukkan semuanya, kita tekan OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah aman ya teman-teman, sudah aman semuanya. Rata-rata kita OK terlebih dahulu. Nah, rata-ratanya sebesar 85 sesuai dengan ketentuan di sini. Dengan ketentuan nilai rata-rata akhir adalah 85. Nah, rata-ratanya kan sudah 85 dan beberapa nilai di sini itu sudah nilai yang normal. Karena beberapa nomor pokok mahasiswa mungkin yang besarannya itu lebih besar, kemungkinan dia nilainya ada yang nggak normal, melebihi angka 100. Kan tidak mungkin ya kalau besaran nilai itu melebihi angka 100. Nah, apabila terjadi seperti itu, kita betulkan secara manual.
kayak gitu. Nah ini apa supaya kita lebih merapikan, terlihat rapi, kita berikan border terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah ini untuk soal nomor 1. Nah selanjutnya kita akan masuk pada soal nomor 2. Nah di soal nomor 2 ini kita masih sama menggunakan rumus fungsi Excel, yaitu what if di bagian data. Soalnya seperti ini ya teman-teman, yaitu Nirina ingin membuat daftar tabel perkiraan harga laptop berdasarkan lama pembayaran kredit dan besaran bunga seperti berikut ini. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan seperti itu ya teman-teman untuk soalnya. Nah yang selanjutnya langsung saja kita kerjakan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Abdul. Nah ini ya, ini adalah data yang sudah saya buat, tapi ini hanya sebagai acuan saya untuk mengerjakan dan belum sama sekali belum rapi ya teman-teman. Nah langkah pertama kita harus fokus terlebih dahulu untuk bagian data yang sebelah sini dengan ketentuan di bawah sini sudah saya tulis ya. Nah di sini kita akan mencari yang pertama adalah harga laptop. Nah di harga laptop ini kita sudah diberikan ketentuan, yaitu untuk nomor pokok mahasiswa masih sama, kita masih menggunakan nomor pokok mahasiswa 2 digit di belakang ya. Karena nomor pokok mahasiswa saya adalah 20.3101.029, itu lebih dari angka 10, maka dari itu itulah harga laptop saya. Contohnya kalau semisal nomor pokok mahasiswa teman-teman adalah 20.3101.009, itu kan masih kurang dari 10 ya teman-teman. Nah itu kita tambahkan 10, jadinya 10 tambah 09 sama dengan 19, maka harga laptop teman-teman adalah 19 juta. Nah karena di sini nomor pokok mahasiswa saya di belakang 2 digit di belakang adalah 29, maka harga laptop saya adalah 29 juta. Kita masukkan seperti ini, 29 juta. Nah setelah itu yang selanjutnya kita akan mengisi kolom pada angsuran. Nah angsuran atau PMT. Nah angsuran ini kita menggunakan rumus sebagai berikut, sama dengan PMT buka kurung, kita masukkan pada menu B1 atau besaran bunga, titik koma. Nah di bagian titik koma ini perlu diingat ya teman-teman, ini titik koma maupun titik 2 ini tergantung dari versi Excel teman-teman sendiri. Karena Excel saya, Microsoft saya itu 2016, maka dari itu saya menggunakan petunjuk titik koma seperti yang ada di bawah kayak gini ya teman-teman. Ya kayak gini, ini kan sudah ada petunjuknya. Nah ini perlu dilihat. Lalu kita masukkan B2 atau lama kredit, kita titik koma lagi, lalu kita pilih minus, dan kita masukkan harga laptop, dan kita pilih tutup kurung. Nah teman-teman, di bagian sini, di bagian rumus ini, karena kan saya berdasarkan ketentuan soal ialah berdasarkan tahun ya teman-teman. Nah kalau semisal nih berdasarkan bulan, nah apa yang harus dilakukan ialah kita masukkan rumus per 12 seperti itu. Kalau semisal perhitungannya menggunakan hitungan bulan, karena ini menggunakan tahun, itu cukup segini aja, nggak apa-apa. Lalu kita tekan enter, maka hasilnya untuk angsurannya ialah 15.596.000 sekian, seperti ini. Lalu kita masuk pada total angsuran. Nah, total angsuran ini menggunakan rumus B5 dikali B2, atau kita masukkan B5-nya ialah angsuran atau PMT dikali dengan B2, yaitu lama kredit atau B2. Seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, maka sudah terlihat jelas ya teman-teman untuk hasil dari total angsuran. Jadi total angsuran yang harus dibayarkan atau total yang dibayarkan dari pembelian laptop tersebut ialah 31.192.000 sekian. Lalu untuk penghitungan bunga yang dibayar ialah kita memasukkan sama dengan D6 atau total angsuran dikurangi dengan harga laptop atau B3. Nah, kita tekan enter. Nah, bunga yang dibayar ialah 2.192.000 sekian. Nah, kita berikan border terlebih dahulu ya teman-teman supaya terlihat rapi seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini adalah tabel pertama yang akan menjadi acuan untuk membuat tabel berikutnya ya. Nah,
Selanjutnya ialah kita akan memasukkan tabel besaran bunga. Nah, fungsi dari besaran bunga di sini ialah untuk apa? Semisal kalau seseorang yang ingin membeli laptop tadi, ia ingin mengetahui nominal berapa sih yang harus dikeluarkan ketika memilih besaran bunga tersebut. Nah, di sini kita pilih sama dengan B5 sebagai patokan. Nah, setelah itu kita blok terlebih dahulu dan kita berikan border, kita masuk pada menu data, what if analysis, lalu kita masuk pada bagian data tabel ya teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul data seperti ini. Nah, menu seperti ini. Nah, karena kita menggunakan kolom input cell, kenapa saya menggunakan kolom input cell? Karena data yang saya buat ialah berbentuk kolom. Lalu kita pilih pada menu besar. Nah, kita pilih, kita tekan enter, dan kita pilih OK. Nah, secara otomatis harga-harga yang sesuai dengan besaran bunga akan muncul. Nah, cara mengecek apakah besaran bunga dan uang yang dikeluarkan itu sama atau tidak dengan sama atau benar, itu caranya ialah kita lihat pada tabel di sini. Kita akan menggunakan besar bunga 5%. Nah, total angsuran atau PMT-nya ialah 15.596.000 sekian. Kita lihat di sini besaran bunga 5%. Nah, itu berapa? Hasilnya ialah 15.596.000 sekian. Nah, ini kita berikan tanda ya teman-teman supaya tidak bingung. Nah, ini sudah dipastikan berarti pada tabel di sini sudah benar. Lalu kita masuk pada tabel yang terakhir nih teman-teman. Nah, di sini cara mengerjakannya, kita lihat terlebih dahulu catatannya. Pada bagian tahun menandakan nama kredit dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, maksudnya 0,5 ini ialah setengah tahun, dan 1 itu adalah 1 tahun, 1,5 adalah 1,5 tahun, dan 2 itu adalah 2 tahun, 2,5 adalah 2,5 tahun, dan 3 adalah 3 tahun, dan untuk 3,5 adalah 3,5 tahun. Nah, langkah yang pertama kali akan kita lakukan ialah di bagian sini ya teman-teman, kita sebagai patokan, kita masukkan sama dengan, lalu kita klik pada bagian B5, enter. Nah, di situ digunakan sebagai patokannya. Nah, cara mengerjakannya, kita blok terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Nah, lalu kita pilih pada menu data. Masih sama, kita menggunakan rumus what if analisis, lalu kita pilih pada bagian tabel. Nah, maka akan muncul menu sebagai berikut. Nah, gimana sih cara memasukkannya? Nah, di bagian ini kan terdapat dua menu ya teman-teman, ada row input cells dan column cells. Nah, karena di tabel ini kita hanya menggunakan kolom input cells, tapi di bagian sini kita menggunakan dua-duanya. Untuk row input cells, nah itu kan berarti kan baris ya teman-teman, data yang berbentuk baris seperti ini. Nah, di bagian baris ini kan kalau data yang sudah saya buat itu adalah persen, yaitu besaran bunga. Nah, kita masukkan pada menu besaran bunga 5%, kita tekan enter, lalu di bagian kolom. Nah, di bagian kolom ini adalah tahun ya teman-teman, atau lama kredit. Kita pilih pada kolom lama kredit, lalu kita tekan enter. Nah, setelah memasukkan semuanya, kita tekan OK. Maka semua data yang kita masukkan dan semua data yang kita menggunakan rumus atau what if tadi di bagian data tabel, maka akan masuk seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memperjelas, kita berikan border terlebih dahulu, all border. Nah, kembali lagi untuk memastikan dan mengecek ulang apakah tabel ini sudah benar, itu dengan cara kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan besaran bunga yaitu 5% dengan tahun lama kredit adalah 2 tahun, itu total PMT-nya adalah 15.596 sekian. Nah, kita cek pada lama tahunnya yaitu 2 tahun. Kita cek dan besaran bunganya adalah 15.596.000. Kita cek. Hasilnya sama ya teman-teman, 15.596.341. Nah, kalau begini sudah dipastikan bahwasanya tabel yang sudah kita buat itu sudah benar.
Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.